Ya, kita masih bergabung bersama dengan pemerhati anak dan juga Deputi 2 KSP ya, Mbak ya. Yap, dan kami juga sudah menerima telepon dari orang tua yang ingin curhat mungkin pagi ini soal sekolah daring. Ada Pak Amin dan Ibu Sri. Pak Amin ini dari Jakarta, Ibu Sri dari Bogor. Saya mau ke Ibu Sri terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah Bapak, semoga Bapak juga sehat. Amin, terima kasih. Ibu boleh cerita sedikit Bu, anaknya ada berapa, kelas berapa saja, terus gimana selama ini mengikuti sekolah daring ini Bu? Baik Pak, anak saya ada 3, yang satu kelas 5 SD, yang kedua kelas 2 SMP, yang ke satu lagi yang kelas 1 SMA Pak. Dan jadi saat mereka belajar, sebelum ada COVID pandemi itu, belajar normal seperti biasa. Tapi ketika pandemi COVID, kemarin 13 Juli itu dibuka, mereka berebutan HP, Pak. Dengan saya, mana HP saya cuma 1, kakaknya punya laptop 1, Pak. Kami tidak menggunakan jaringan WiFi, tapi kami menggunakan jaringan kuota internet yang ada di HP, Pak. Jadi kalau kita ada tugas, kita ada tethering di HP, Pak, begitu, Pak. Jamnya barengan ya, Bu ya? Barengan, Pak, barengan sekali. Itu yang membuat saya jadi kerepotan dan masalah ekonomi juga sangat berpengaruh Pak, saya di sini Pak. Jadi kalau misalnya jamnya barengan Ibu menyiasatinya gimana Bu? Ada 1 handphone, 1 laptop, sementara yang butuh ada 3 orang. Iya, mau nggak mau ada yang harus ditinggal dulu Pak, satunya Pak. Saya menanyakan ke temennya, satunya nanti yang kakaknya pakai dulu, karena kakaknya kan 4 jam. Yang adiknya juga tunggu dulu sebentar. Jadi mereka bergantian, itu kan ada di WA juga, dibuka WA, lagi jaringan online lagi, begitu Pak. Senin Jadi sampai Jumat ya Bu, itu. setiap hari Bu? Betul, setiap hari Senin sampai Jumat. Kadang Sabtu kalau yang SD itu ditambah dengan kegiatan yang lain ekskulnya, begitu Pak. Apa yang menjadi harapan dari Ibu Sri saat ini Bu? Saya kalau boleh berharap, coba pemerintah bijaksana mengatasi ini, dikembalikan lagi lah itu siaran yang di televisi, diatur kembali jamnya, karena kami kan bisa lihat, kemudian bisa lihat contoh, tidak menambah kuota. Kalau kuota kita per hari kan sampai 30.000 kan, aduh Bapak, dikalikan kali 6 hari kali 4 saja ada berapa Pak? Itu kan belum lagi kami harus memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lain. Baik. Kebijaksanaannya Pak ya. Baik, terima kasih Ibu Sri atas waktunya dan juga ceritanya. Saya mau ke Pak Amin, berarti di Jakarta gantian nih. Pak Amin? Ya Pak, Kalau Pak Amin, pagi. Selamat pagi. Kalau Pak Amin ceritanya gimana Pak? Wah, sebagian cerita sebenarnya sudah diambil oleh Ibu yang dari Bogor, tapi saya ada beberapa hal yang saya perlu tambahkan. Pertama, anak saya yang paling gede itu kelas 4 SD, yang kecil kelas 2 SD. Nah, dalam pemberian materi selama dia sekolah, memang sekarang menggunakan daring. Sistemnya menggunakan Google Classroom. Yang terkadang saya kaget, karena kan tautan dari Google Classroom itu pakai email orang tua. Dalam satu waktu bersamaan, materi di SD itu ada namanya tematik. Dalam satu kurikulum tematik itu ada beberapa mata pelajaran, dan bersamaan gurunya itu mengirim satu waktu jebret, pengennya diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kuota internet itu saat ini barang yang sangat mewah. Karena apa? Semua menggunakan itu, semua jaringan terkadang bukan hanya untuk anak saya juga, tetapi semua orang lah kan gitu. Berarti Bapak menyoroti soal apa jaringan internet tadi ya Pak ya? Jaringan internet dan mahalnya kuota internet. Nah, karena waktu awal-awal PSBB di bulan Maret, saya coba siasatin. Karena saya punya 2 anak, saya akhirnya harus menyediakan tambahan biaya untuk pembelian gadgetnya dan laptop untuk anak saya. Satu sisi, sebelum proses PSBB ini terjadi, saya tidak berikan anak saya itu laptop ataupun handphone. Karena saat ini mereka itu menggunakan absensi masuk sekolah itu dimulai dari jam 6.15 itu sudah mulai absensi. Selesai mereka daring itu sampai jam 1 siang. Coba bayangkan kesehatan matanya, pikirannya. Baik. Itu yang
kita lihatin. Coba kalau nggak dilihatin, saya nggak tahu mereka bisa buka apa aja dengan Baik. dengan Pak Amin, itu gitu. Pak Amin menyoroti tadi soal kuota internet salah satunya, kemudian metode juga pembelajaran ya, terutama dari absensi pukul 6 dan baru selesai jam 1. Terima kasih Pak Amin. Ibu Ya, Sri juga terima terima kasih sudah memberikan ceritanya, berpartisipasi. Saya mau ke Pak Bang Abed nih, Deputi 2 KSP kami. Bang, menjawab apa yang tadi disampaikan Ibu Sri terlebih dahulu lah di Bogor. Baik. Nah, pertama itu untuk Ibu Sri dan yang kedua Pak Amin tadi ya, saya mengucapkan dan sekaligus juga mencatat karena selain tadi menyampaikan kendala, juga tadi Ibu Sri juga menyampaikan beberapa masukan untuk solusi. Ini jadi perhatian kami. Nah, terkait dengan memang di dalam keterbatasan alat ini dan lain sebagainya, itu yang memang menjadi tantangan kita. Tadi juga sudah disampaikan, bukan hanya kapasitas guru di dalam konteks menggunakan teknologi, karena ada beberapa atau banyak sekali guru-guru kita yang punya kemampuan untuk itu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana inovasi di dalam memberikan pengajaran itu yang menjadi tantangan saat ini gitu, karena kami juga banyak menerima keluhan, misalnya sering sekali itu hanya dibebani tugas gitu, jadi suruh dikasih tugas terus kemudian nanti jadi banyak sekali PR, itu juga menjadi salah pekerjaan rumah, itu juga salah satu yang kami terima. Nah, terkait dengan jam yang bersamaan tadi, nanti coba kami akan lihat lagi bagaimana jam-jam itu bisa diatur sedemikian rupa dan kemudian kanalnya itu semakin diperbanyak. Memang ada yang diterapkan melalui kanal televisi itu, yaitu dengan TVRI, tetapi banyak keluhan misalnya mereka merasa bahwa banyak materi yang diberikan itu tidak sesuai misalnya gitu ya. Padahal bisa jadi karena memang jamnya di dalam waktu menonton itu jam yang berbeda, kelas yang berbeda. Jadi ini juga memang menjadi catatan. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan ini, memang untuk bagaimana mengurangi beban itu, di Kemendikbud yang disampaikan ke kami bahwa dalam darurat ini, dalam situasi kita pandemi COVID ini, belum ada memang kurikulum darurat kalau istilah Kak Seto tadi itu. Tetapi memang ada yang instruksi tidak harus menyelesaikan kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Dipilih yang berdasarkan prioritas saja. Nah, yang sudah ada yang terkait dengan kurikulum darurat ini juga itu ada di Pendidikan Islam di Kementerian Agama. Kan kita tahu ya, anak-anak kita juga ada di sekolah pendidikan Islam. Ini memang berkaitan di dalam bagaimana supaya bisa lebih mudah di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu. Demikian. Baik. Bang Abed, tapi gini, kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri adalah soal faktor ekonomi gitu ya. Tadi di awal juga Bang Abed sudah menyebutkan ada ruang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan warga di kebijakan pemerintah daerah. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini mereka harus mengadukannya langsung kemana? Tapi saya tahan dulu ya, nanti jawabannya Bang Abed ya, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.